Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita mengenai titrasi asam basa. Nah, hari ini pada kesempatan ini kita akan bahas tentang latihan soal-soal pada titrasi asam basa. Nah, sebanyak 25 cm kubik larutan asam cuka CH3COH dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Ternyata menghabiskan NaOH sebanyak 30 cm kubik. Hitunglah kemolaran asam cuka tersebut. Nah, dari soal di sini diketahui V1-nya berarti adalah 25 ml. Kemudian molaritas NaOH berarti ini adalah M2-nya adalah 0,1 molar. Nah, untuk volume 2-nya adalah 30 ml. Nah, berarti ini berlaku rumus untuk titrasi itu V1 dikalikan M1 dikalikan N1 sama dengan V2 dikalikan M2 kali N2. Nah, ini kita tempatkan saja ini untuk yang asamnya, sementara yang sebelah kanan untuk yang basanya. Nah, berarti di sini kita masukkan saja V1-nya adalah 25, M1-nya ditanyakan, kemudian N1-nya adalah valensi asam. Di sini berarti kita lihat saja hapusnya ada 1 ya. Itu sama dengan 1. Kemudian yang ini V2-nya 30, kemudian molaritasnya 0,1 molar, kemudian N-nya adalah 1 karena valensi dari OH-nya. Nah, ini 1 ya jumlah OH-nya. Maka M1-nya adalah 30 dikalikan 0,1 per 25. Nah, kita coret saja ini, kita bagi dengan 5. Berarti yang ini jadi 6 ya. Berarti 6 dibagi 5 maka 1,2 kalikan 0,1 ya. Berarti 0,12 molar. Nah, berarti kemolaran dari asam cuka tersebut adalah 0,12 molar. Kemudian soal yang ini yang keempat, untuk menentukan kadar asam cuka makan diambil 10 ml larutan asam cuka, kemudian dianjurkan hingga volumenya 50 ml. Kemudian dari larutan yang telah dianjurkan tersebut diambil 5 ml dan dititrasi dengan NaOH 0,1 molar menghabiskan 20 ml. Jika kadar asam cuka murni 17,4 molar, tentukan kadar asam cuka makan tersebut dalam persen. Nah, berarti di sini yang digunakan untuk titrasi ini adalah setelah dianjurkan 5 kali ya, dari 10 ml jadi 50 ml. Kemudian diambil hanya 5 ml. Berarti yang digunakan untuk titrasi di sini V1-nya 5. Kemudian molaritas dari NaOH berarti ini adalah M2. Nah, ini menghabiskan 20 ml, berarti ini adalah V2. Nah, berarti sama seperti tadi, kita tuliskan dulu pihak CH3COH dan pihak NaOH-nya. Nah, pada titrasi ingat berlaku rumus molaritas 1 dikalikan volume 1 dikalikan valensinya sama dengan M2 dikali V2 dikali N2. Nah, di sini untuk molaritasnya berarti yang ditanyakan, kemudian V-nya adalah 5, kemudian untuk N-nya valensi asamnya 1 ya, karena di sini hanya menghasilkan 1 H+. Kemudian sama dengan M2-nya adalah 0,1, volumenya 20, N-nya valensi dari OH-nya berarti 1. Berarti untuk M1-nya adalah 0,1 dikalikan 20 kali 1 berarti 2/5 atau 0,4 molar. Nah, ini setelah dianjurkan 5 kali, berarti molaritas sebelum dianjurkan bagaimana? Nah, kita ingat rumus pada saat pengancaran itu berlaku rumus M1 dikalikan V1 sama dengan M2 dikalikan V2. Nah, ini sebelum dianjurkan, yang M2 kali V2 ini sesudah dianjurkan. Nah, sebelum dianjurkan berarti di sini kita mau cari nih. Kemudian volumenya 10, sudah dianjurkan ini jadi 50 ya. Kemudian molaritasnya 0,4, maka M1-nya adalah 0,4 dikalikan 50 berarti 20 dibagi 10 berarti 2 molar.
Maka untuk persentase dari asam cukanya sendiri adalah, nah ini berarti ini 2 molar dari perhitungan dari titrasi ya, dibagi dengan 17,4 molar dikalikan dengan 100%. Nah ini kita hitung berarti hasilnya adalah 11,5%. Oke, untuk soal selanjutnya, suatu contoh cuplikan mengandung logam besi bermassa 2 gram direaksikan dengan 100 ml larutan asam klorida 0,1 molar. Kemudian kelebihan asam klorida ini dititrasi dengan KOH 0,125 molar dan menghabiskan KOH sebanyak 32 ml. Tentukan kadar besi dalam cuplikan tersebut jika Fe itu 56. Nah ini untuk persamaan reaksinya sudah setara ya. Kemudian kita hitung dulu untuk ini ya, mol HCl yang dititrasi dengan KOH. Nah ini kita tentukan dulu pada saat titrasi, berarti di sini berlaku M1 dikalikan P1 dikalikan N1 sama dengan M2 dikalikan P2 kali M2. Nah yang ini untuk yang HCl nya, sementara yang ini yang sebelah kanan untuk KOH nya. Nah, di soal kita ketahui KOH nya berarti molaritas 2 nya adalah 0,125 molar, kemudian volumenya adalah 32 ml. Nah ingat, molaritas dikalikan volume ini kan adalah mol ya, berarti ini adalah mol HCl nya dikalikan valensi dari asamnya 1 karena hanya menghasilkan 1 ion H+ ya untuk HCl ya. Kemudian N2 nya berarti di sini adalah molaritasnya 0,125 dikalikan 32 dikalikan dengan 1 karena valensi dari OH nya 1. Kemudian berarti untuk mol HCl nya saya berikan lambang N sama dengan 0,125 dikalikan 32 berarti adalah 4 milimol. Nah di sini digunakan satuan milimol karena volumenya ini dalam satuan mililiter. Kita jadikan dalam bentuk mol berarti adalah 0,004 mol. Nah di sini kita hitung dulu mol mula-mula dari HCl-nya kita hitung dulu. Jadi mol mula-mula dari HCl-nya ini berarti molar dikalikan dengan volumenya, berarti molaritasnya dari sini ya 0,1 molar, kemudian dikalikan dengan 100 ml, kita jadikan dalam bentuk liter berarti 0,1, berarti 0,01 mol. Nah mula-mulanya adalah segini 0,01 mol, kemudian yang dipakai bereaksi dengan KOH adalah 0,04 mol, berarti mol HCl yang bereaksi dengan Fe berapa sih? Nah tinggal kita kurangkan saja, mula-mulanya 0,01 dikurangkan dengan 0,04 berarti yang bereaksi dengan Fe adalah 0,006 mol. Berarti kita tuliskan di sini 0,006 mol. Berarti Fe nya di sini kita lihat koefisien HCl-nya 2 itu 0,006 mol, berarti kalau Fe koefisiennya 1 berarti 0,003 mol. Kemudian kita hitung, berarti di sini massa Fe yang bereaksi ya, berarti 0,003 mol dikalikan dengan AR-nya. Nah, berarti di sini 0,003 dikalikan dengan 56. Hasilnya adalah berarti 0,168 gram. Maka persentase dari Fe
adalah 0,168 dibagi dengan massa cuplikan. Di sini berarti massa cuplikannya 2 ya. 2 gram dikali dengan 100%. Berarti 8,4%.